Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umur 40 tahun adalah fase paling krusial dalam peralihan hidup manusia. Seseorang mencapai umur 40 tahun, disinilah titik tolak perubahan yang sangat radikal dalam diri seseorang. Usia ini pun disebut dengan sebagai fase yang spesial. Rata-rata para nabi dan rasul diangkat menjadi utusan Allah di umur tersebut, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Menurut ilmu psikologi, 40 adalah umur kedewasaan dan kematangan seseorang dalam berpikir, berbicara, bertindak, dan bersikap. Dari Ibnu Katsir menukil satu pendapat bahwa seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai umur 40 tahun. Contohnya, kalau seseorang terbiasa mengaji 1 juz sehari atau bangun malam untuk tahajud, hal itu akan menjadi kebiasaan. Sebaliknya, jika di umur 40 masih doyan bermaksiat seperti zina, mabuk, korupsi, dan lain sebagainya, maka pekerjaan itu akan menjadi candu baginya sampai mati, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi umur manusia menjadi 4 fase, yaitu sejak lahir hingga balik 15 tahun, sabab sejak balik sampai usia 40 tahun, kuhul usia 40 tahun hingga 60 tahun, suyukh umur 60 tahun ke atas. Setidaknya ada 3 tanggung jawab yang diemban oleh mereka yang berumur di usia 40 tahun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab ke atas, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati kedua orang tua dengan ketaatan, kesabaran, finansial, dan perhatian. Yang kedua, tanggung jawab ke bawah, yakni menyayangi dan menguatkan anak-anaknya dengan ilmu, pengarahan, kasih sayang, finansial, dan teladan. Ketiga, tanggung jawab ke samping, yaitu bersinergi dengan mitra hidup, istri, suami, saudara, dan tetangga dalam rangka membangun rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, aman, dan damai. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui ajalnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 185 menyebut takdir tersebut. Malaikat maut sendiri telah memperingatkan manusia untuk mempersiapkan bekal kematiannya, terlebih jika sudah berusia umur 40 tahun. Misteri umur 40 tahun ini disebutkan dalam kitab Raudhah Al-Mustaq wa Tariq ila Al-Malik Al-Khalaq karya Abul Faraj Ibnul Jauzi, dan turut diulas Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah. Ia mengatakan bahwa tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyeru, "Hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal selagi kalian masih berakal. Anggota-anggota tubuh kalian masih kuat perkasa." Malaikat maut juga menyeru bagi manusia yang telah memasuki umur 50 dan 60 tahun. Ia mengatakan, "Hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan panen.
Hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukum Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tidak ada lagi penolong bagimu. Firman Allah yang dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dan bukanlah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan. Quran Surat Fatir ayat 37. Sementara itu, dalam Sahih Bukhari terdapat suatu riwayat yang menyebut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan umur seseorang hingga 60 tahun sebagai kesempatan untuk meminta maaf. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah banyak memberi kesempatan meminta maaf kepada seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga mencapai umur 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Imam Samsuddin Al-Qurtubi mengatakan seseorang yang sudah memasuki umur 40 tahun sudah waktunya menyadari betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, kepada kedua orang tuanya, lalu mensyukurinya. Ia turut mengutip perkataan Imam Malik rahimahumullah yang mengatakan pernah melihat para ahli ilmu di negerinya yang gemar mencari dunia. Orang-orang yang tersebut bergaul dengan masyarakat hingga seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah memasuki umur itu, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Selain memberi peringatan kepada manusia yang memasuki umur 40 tahun, malaikat maut juga mengirimkan delegasinya sebelum ia mencabut nyawa seseorang. Diriwayatkan dalam sebuah kabar, salah seorang nabi berkata kepada malaikat maut, tidakkah kamu punya seseorang delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu? Malaikat maut menjawab, benar, demi Allah aku bahkan punya banyak delegasi berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertobat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku akan menyeru, bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhir, tidak ada lagi yang lain sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhir, tidak ada lagi peringatan lain sesudahku. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka dari itu, jika kita sudah di umur 40 tahun atau lebih, pertama, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang selama ini telah diregu. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua yang telah mengantarkan ke umur 40 tahun, yang telah berhasil menjadikan anaknya sukses dalam berbagai bidang. Yang ketiga, komitmen untuk hanya berbuat hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.